Halo teman-teman, selamat datang di kuliah marketing bersama saya Maulana Firdaus. Pada pertemuan kali ini kita akan bicara tentang marketing dan branding. Saya yakin teman-teman sebelumnya udah dapat pembekalan ya tentang teori-teori marketing ya, bagaimana orang melakukan marketing atau definisi marketing itu seperti apa sih. Kemudian apa tujuan marketing, bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan menggiring customer gitu ya, melakukan pembelian melalui teknik-teknik marketing. Nah, pada pertemuan kali ini saya ingin bicara tentang marketing versus branding sebenarnya. Sebenarnya marketing dan branding merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Namun di sini tujuan saya adalah untuk memberikan pengertian ya untuk teman-teman bahwa proses marketing itu hanya sebagian kecil dari apa yang dilakukan oleh perusahaan atau dalam hal ini produsen farmasi misalnya dalam meningkatkan penjualan seperti itu, karena strateginya tidak hanya dengan membuat diskon atau bagaimana membuat produk yang berkualitas, tapi di situ juga nanti ada aspek merek dagang seperti itu, atau value atau nilai yang mau dijual oleh perusahaan. Nah, bagi saya penting untuk teman-teman tahu mana yang merupakan ranahnya marketing, mana yang merupakan ranahnya branding. Karena seringkali kita tertukar antara mana sih kegiatannya marketing, mana kegiatannya branding. Itu adalah dua hal yang sangat-sangat terpisah, namun dalam jangka panjang tujuannya sama, yaitu untuk menghasilkan produk atau brand yang sukses di masyarakat sehingga berdampak pada profitability yang diterima oleh perusahaan. Baik, kita mulai dengan definisi. Marketing menurut Kotler dan Armstrong adalah suatu proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan tujuan untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. Sementara menurut Covey, marketing adalah proses manajemen yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengantisipasi, dan memuaskan kebutuhan pelanggan secara menguntungkan. Berdasarkan dua definisi ini, kita bisa menangkap di sini ada proses untuk menciptakan nilai ya, gitu. Dari definisinya Kotler dan Armstrong. Sementara buat Covey ini adalah bagaimana caranya kita memberikan apa yang pelanggan pengen, gitu. Nah, disinilah marketing dan branding sebenarnya terpecah. Ketika kita bicara tentang value gitu ya, bisa jadi customer lihat value atau nilai yang dimiliki oleh produk atau oleh merek gitu ya. Contoh sederhananya begini, ketika kita pusing misalnya gitu ya, butuh paracetamol, teman-teman mungkin bisa jadi lihat brand di situ, oh kita belinya Panadol gitu, atau oh saya cocoknya Bodrek gitu. Nah, ketika tahapnya udah seperti itu tuh sebenarnya yang bermain bukan lagi produk itu sendiri atau paracetamol sendiri, tapi di situ ada pengaruh brand. Kenapa kalau misalnya saya mengalami pusing, yang pertama kali saya ingat adalah Panadol. Kenapa kalau misalnya saya mengalami pusing, yang pertama kali saya ingat adalah Bodrek gitu, bukan produk yang lain. Nah, disitulah peran branding sebenarnya. Sebagai branding sebenarnya bagian dari marketing, tapi dia bermainnya di ranah yang berbeda gitu. Nah, perbedaannya apa saja nanti kita lihat. Kita cek dulu definisi dari branding. Branding menurut Kotler adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa atau kelompok penjual dengan cara membedakannya dari barang atau jasa pesaing gitu. Sedangkan menurut Landa, pengertiannya bukan sekedar merek atau nama dagang dari sebuah produk, jasa atau perusahaan, namun semua yang berkaitan dengan hal-hal yang kasat mata dari sebuah merek, mulai dari nama dagang, logo, ciri visual, citra, kredibilitas, karakter, kesan, persepsi, dan anggapan yang ada di benak konsumen perusahaan tersebut. Nah, di sini kita mulai bicara tentang bagaimana perusahaan punya identitas melalui brand yang mereka pengen gitu, brand yang mereka ciptakan, maaf. Jadi setiap produk obat ya
selain obat generik ya. Kalau obat generik ya brandingnya ya obat generik gitu. Sesuai dengan namanya ya, paracetamol. Tapi ketika kita bicara tentang obat, kenapa ada obat paten atau obat yang disebut branded gitu ya, generic branded, atau ada juga yang memang obat branded atau paten, contohnya adalah Lipitor misalnya gitu. Kenapa perusahaan kemudian membuat nama yang berbeda dengan kandungannya gitu? Contohnya adalah paratusin misalnya. Paratusin kan mengandung diantaranya ya obat paracetamol, kemudian ada yang untuk obat batuknya ya, obat batuk berdahak, obat batuk kering gitu. Kemudian di situ juga ada dekongestan, kemudian ada anti alergi gitu. Kemudian dilabeli sebagai paratusin. Nah, bagaimana kemudian paratusin ini sebagai branding di masyarakat? Ketika masyarakat sakit, apakah yang terpikirkan pertama kali adalah paratusin? Artinya masyarakat mengalami flu nih. Seberapa erat kaitannya antara paratusin dengan gejala flu yang dialami masyarakat? Atau mungkin ilustrasi yang lebih sederhana adalah produk Honda misalnya gitu ya, atau Yamaha. Ketika kita bicara tentang kendaraan bermotor gitu, yang ada di benak teman-teman pasti kalau nggak Honda ya Yamaha, seperti itu. Bahkan di beberapa daerah mereka menyebut sepeda motor itu sebagai Honda. Kenapa? Karena brand Honda sudah sedemikian mengakarnya di masyarakat, atau merek Honda ini sudah sedemikian dikenalnya di masyarakat, punya reputasi ya. Di sini dituliskan punya kredibilitas, punya karakter, punya persepsi yang itu tuh mengendap di benak masyarakat, sehingga kapanpun kita ngomong tentang sepeda motor, pikiran orang pertama kali bakal tertuju pada produk-produk Honda, misalnya Supra, Beat, Vario, seperti itu. Atau mungkin ada yang Yamaha minded ya. Yamaha minded berarti apa tuh? Jupiter. Saya nggak hafal motor-motor Yamaha ada apa aja. Tapi bakal sedikit banget orang yang pertama kali disebutkan motor dia akan berpikir, oh Kawasaki gitu ya. Atau Suzuki gitu. Suzuki udah nggak begitu menggema brandnya di masyarakat kita. Dalam hal ini ketika kita bicara tentang branding, brand mereka itu udah tenggelam gitu ya di pasar produk sepeda motor, tapi mereka masih ada bermain di pasar mobil, seperti itu misalnya. Nah, bagaimana kemudian seluk-beluk orang melakukan branding dan apa bedanya dengan marketing, kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, jadi tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membahas perbedaan antara marketing dan branding. Bagaimana kegiatan-kegiatan dalam marketing itu berbeda dengan kegiatan-kegiatan dalam branding. Dan kenapa kita harus tahu adalah supaya kita nggak tertukar ketika kita bicara tentang kegiatan marketing, apa yang harus kita fokuskan. Ketika kita bicara tentang kegiatan branding, apa yang harus kita fokuskan. Nah, di sini saya coba untuk membagi ya menjadi sekian aspek gitu ya. Ketika kita bicara tentang marketing, yang pertama kita berbicara tentang bagaimana caranya kita bisa menjual, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan penjualan, bagaimana caranya kita bisa bikin penjualan itu menjadi profitable atau keuntungannya meningkat. Sementara ketika kita bicara tentang branding, kita berbicara tentang why, kayak gitu. Apa itu why? Why? Kenapa? Kenapa orang harus beli produk kita at the very first place? Maksudnya apa? Begini, ketika teman-teman punya kebutuhan akan sebuah produk gitu ya, mindset kita akan merujuk kepada sebuah brand, seperti yang saya udah ceritain tadi, Honda gitu misalnya. Saya butuh motor, yang pertama kali terlintas di benak saya adalah Honda. Honda apa yang harus saya beli? Apakah Honda Supra, Honda Vario, atau Honda Beat misalnya? Oh ternyata saya nggak suka tuh 3 varian tadi. Saya pengen Honda Arashi misalnya, seperti itu. Nah, ini sudah masuk brand. Kenapa? Karena ketika kita bicara saya butuh sepeda motor, wah, brand yang terpikirkan pertama kali adalah Honda. Nah, itu artinya apa? Honda udah sukses nih menjawab why-nya. Kenapa gitu? Kenapa? Karena bagi saya
Honda misalnya berkualitas gitu ya, produknya tahan banting gitu misalnya. Kalau teman-teman pernah main ke Dieng gitu ya, ke dataran-dataran tinggi itu rata-rata orang punyanya sepeda motor dengan brand Honda, biasanya Supra gitu. Karena bagi mereka itu motor tersebut istilahnya bandel gitu ya, bisa naik sampai ke atas gitu ya, bisa untuk menghadapi medan yang terjal. Nah, demikian juga ketika kita bicara tentang obat. Kenapa kalau misalnya saya butuh paracetamol, hal yang pertama terpikir di dalam benak saya adalah Panadol, bukan Bodrex, bukan Sanmol gitu. Kenapa? Karena di situ perusahaan sudah dapat menerapkan brand image yang bisa menjawab pertanyaan why. Kenapa orang harus beli sebuah produk at the very first place? Karena ini berkualitas, misalnya seperti itu. Karena tahan banting, karena khasiatnya bagus gitu. Karena sepengalaman saya ini yang paling efektif. Nah, itu adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan why. Dan dalam branding kita memikirkan hal-hal seperti itu. Sampai pada akhirnya sebuah brand itu punya citra sendiri di masyarakat. Misalnya produk-produknya Apple gitu ya, mahal. iPhone mahal, MacBook mahal, apalagi tuh, iPad mahal. Tapi kenapa ada aja orang yang beli? Karena di situ ada prestis ya, ada karakter, ada persepsi masyarakat tentang brand tersebut. Oh, ini nih kalau punya ini nih elit nih gitu, orang kaya gitu. Atau memang orang mengejar fungsionalitas tertentu yang nggak ada di produk lain. Nah, itulah aspek why dalam branding. Kemudian yang selanjutnya, marketing itu bersifat short term. Short term maksudnya apa? Contohnya gini, misalnya ada liburan ya, libur Natal atau tahun baru gitu. Kemudian satu perusahaan tekstil gitu ya melakukan diskon akhir tahun gitu ya. Teman-teman kan sering tahu tuh ada diskonan baju. Kalau sudah mau Natal tahun baru tuh pasti baju-baju diskon, elektronik diskon, seperti itu. Yang itu tuh hanya berlaku saat itu juga. Atau contoh lain misalnya tanggal cantik ya, 11, 22, 33 sampai 12 gitu. Teman-teman pasti tahu di situ ada musim belanja online di mana toko-toko memberikan diskon terhadap produk yang mereka jual sampai ke ada yang harganya Rp1.000 misalnya per produk. Nah, itu short term karena hanya terjadi di saat yang sejenak ya hitungannya ya, sebentar aja, kemudian nanti harganya akan normal lagi. Sedangkan branding itu sepanjang masa. Segera ketika sebuah brand dicetuskan, ini saya pengen punya produk namanya Sanmol. Saat itulah sampai kapanpun produk ini kemudian mati gitu ya, brand itu akan tetap menempel dan harus kita pelihara. Bedanya di situ. Atau misal perusahaan nih, kita bikin perusahaan namanya Indofarma misalnya. Segera seketika brand itu ada, nama perusahaan itu ada, sampai pada akhirnya nanti perusahaan itu ditutup, branding harus tetap berjalan. Kenapa? Karena ada reputasi yang harus dipertaruhkan di situ. Kemudian yang selanjutnya, marketing disebut levelnya mikro gitu ya. Mikro karena cakupannya sangat-sangat sempit ya. Cakupannya sangat-sangat sempit. Hanya meliputi sebuah produk tertentu. Biasanya marketing itu seperti itu ya. Atau serangkaian produk, misalnya beli satu dapat produk yang lain gitu kan. Sekarang ada bundling ya. Misalnya saya beli kopi gratis gula gitu misalnya. Ya, marketing hanya berlaku untuk kedua produk tersebut gitu. Produk-produk yang dimarketingin. Tapi branding itu skopnya atau jangkauannya sangat luas sampai ke nama perusahaan di mata masyarakat. Branding akan menjangkau sampai seluas itu. Sejauh mana sebuah branding itu dipasarkan, maka sejauh itu juga branding harus dipertahankan atau dipelihara. Misal ada brand yang multinasional, contohnya Coca-Cola. Coca-Cola di Amerika ada, di Eropa ada, Indonesia ada. Maka di semua negara tersebut
di semua negara yang ada Coca-Colanya, branding ini akan di-maintain atau dilakukan begitu. Itulah sebabnya kenapa marketing disebut bersifat mikro, sementara branding disebut bersifat makro. Kemudian selanjutnya marketing is about defining tactics. Ya, ketika kita ngobrol tentang marketing itu tentang strategi, bagaimana caranya menjual, bagaimana caranya meningkatkan keuntungan gitu. Terus apa strategi yang harus kita lakukan, taktiknya apa, step by stepnya apa. Oh, kita bikin iklan misalnya. Oh, kita ngadain sales misalnya. Sementara branding is about defining trajectory. Kita ibarat kata seperti anak kecil ya. Anak kecil ditanyain cita-citanya apa gitu. Oh, saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi dosen, saya pengen jadi apa lagi ya, apoteker. Ada nggak sih anak kecil cita-cita jadi apoteker? Anggaplah ada gitu ya. Salah seorang anak tetangga saya dulu ada yang pengen beli Indomaret. Kita akan bicara tentang itu nanti. Jadi kita mau ngapain sih selama 5, 10, 20 tahun ke depan? Nah, branding is about defining trajectory. Bagaimana kita naik dari perusahaan yang namanya itu belum dikenal masyarakat ya, misalnya Gojek gitu ya. Gojek tahun 2000-an nggak pernah terdengar namanya. Baru mereka mencuat tuh sekitar 2012, 2013. Sampai akhirnya sekarang menjadi salah satu pionir atau salah satu perusahaan terbesar di bidang transportasi di Indonesia gitu. Nah, itu disebut defining trajectory. Ketika perusahaan baru muncul di awal 2012-an, mereka pasti harus punya planning. Kita mau jadi perusahaan sebesar apa 10-20 tahun ke depan, dan bagaimana kita mencapai itu. Apa yang kita pengen masyarakat pikirkan tentang brand kita. Kalau kita sudah besar nanti, kita pengen jadi perusahaan yang dipandang sebagai masyarakat tuh kayak gimana. Nah, itu yang disebut defining trajectory. Kita mau kemana, mau sebesar apa, dan kita pengen citra atau pandangan masyarakat terhadap perusahaan kita tuh seperti apa. Kemudian marketing disebut generating response, sementara branding builds loyalty. Response di sini maksudnya adalah respon terhadap program sales atau program diskon atau program marketing yang kita buat, sedangkan builds loyalty adalah lebih ke bagaimana kita membuat customer sticks atau setia kepada merek yang kita jual gitu. Contohnya Honda tadi lah, seperti itu tuh namanya builds loyalty. Kalau orang udah terlanjur suka beli produk Honda, mau nanti motornya rusak lagi, dia mau beli lagi, pasti belinya Honda lagi gitu. Kalau mereka sudah Honda minded ya. Contohnya seperti bapak saya, suka banget produk-produk Honda, nggak ada motor di rumah yang mereknya bukan Honda, semuanya Supra gitu. Nah, sedangkan kalau di marketing builds loyalty ya, generate response lebih ke kayak orang mancing. Kita punya pancingan nih, saya punya cacing gitu ya, terus saya lepasin. Harapan saya adalah ada ikan yang mau ngambil umpan tersebut. Nah, itu disebut generate response. Kita bukain pancingan melalui program diskon misalnya, atau program beli 1 dapat 2. Respon masyarakat seperti apa? Itu disebut generate response. Yang terakhir, marketing is about extracting value, sementara branding creates value. Nah, ini yang duluan siapa? Yang duluan adalah branding, karena branding inilah yang nanti menyebabkan marketing bisa berjalan. Contoh, iPhone gitu ya. iPhone itu udah punya value yang diciptakan dari Apple gitu ya. Jadi meskipun di kalangan masyarakat ada yang berpikir bahwa produk iPhone itu saya nggak bagus deh, kemahalan gitu untuk level sebuah handphone gitu, saya beli Android aja, beli Xiaomi gitu misalnya, nggak apa-apa. Tapi ada sebagian masyarakat kita yang percaya bahwa iPhone itu merek yang elit, merek yang itu tuh prestis ya, menunjukkan bahwa orang yang mampu beli itu tuh, oh ini orang kaya nih, kayak gitu. Itu disebut creates value. Ada persepsi masyarakat yang diciptakan terhadap produk. Kalau udah ada value, selanjutnya marketing itu tinggal extract value, menggunakan value yang udah ada untuk menjadi landasan kegiatan-kegiatannya gitu. Ya contohnya nih kita launching iPhone 15, wah ini fitur terbaru
dia punya misalnya LiDAR camera, atau misalnya kameranya ini punya stabilizer yang itu tuh setara dengan kamera DSLR. Itu tuh udah proses mengeksploitasi value atau brand yang sudah diciptakan. Wah, memang yang namanya iPhone itu canggih ya gitu. Sehingga setiap kali marketing yang diekspos pun sisi yang menunjukkan kecanggihan dari si iPhone itu tadi. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan bahas satu persatu ya. Marketing versus branding, how versus why. Ya, saya udah sebutkan tadi, marketing is how to sell better. Kemudian how to increase customer atau user base. Nah, marketing tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang hasil penjualan, tapi juga kita bisa meningkatkan jumlah user atau jumlah pengguna. Contoh kalau kita misalnya jualan app gitu ya, kita peduli berapa banyak orang yang pakai app kita per bulan, dan marketing bisa dilakukan untuk meningkatkan jumlah user base atau jumlah pengguna app. Atau contohnya nih, kita di Strada gitu ya, Strada sebagai sebuah universitas itu pasti tujuan per tahunnya adalah bagaimana caranya meningkatkan jumlah mahasiswa. Nah, itu perlu melakukan marketing tuh. Tujuannya ya ini tadi, how to increase customer atau user base. Kemudian how to plan and execute good selling, bagaimana kita merencanakan dan mengeksekusi penjualan yang efektif, yang baik gitu. Sehingga setiap kali kita sounding nih, ini ada produk baru, masyarakat berbondong-bondong beli. Setiap kali kita mengadakan program diskon, ini ada diskon sekian persen, masyarakat berbondong-bondong beli. Seperti itulah marketing dalam bidang how ya gitu ya. Kemudian bagaimana kita mengevaluasi penjualan. Berhasil nggak kemarin penjualan kita di akhir tahun? Berhasil nggak promo bulan puasanya Proma gitu ya? Proma kan biasanya ada tuh, setiap kali bulan puasa mereka gencar ngiklan, seperti itu. Dievaluasi, oh ternyata ini berhasil nih. Dengan kita mengiklan setiap bulan puasa ini, penjualan meningkat gitu. Kemudian branding. Nah, kalau branding menjawab why ya, kenapa kita ada gitu, why do we exist for certain type of customer gitu. Contoh sederhana di sini adalah Lamborghini ya. Lamborghini kan nggak jualan mobil seperti Toyota. Toyota bikin sebanyak-banyaknya, Honda bikin sebanyak-banyaknya, tapi Lamborghini enggak. Mereka pengennya bikin 10 aja gitu. Saya pengen bikin mobil 10 aja deh gitu. Beda. Kenapa? Karena di situ ada prestis yang dia jual. Dia bangganya atau karakter dari brandnya dia adalah limited edition. Nggak semua orang bisa punya gitu. Itulah sebabnya kalau mobil Toyota gitu ya, harganya 100 jutaan semua orang bisa beli. Tapi mobilnya Lamborghini harganya miliaran, nggak semua orang bisa beli. Pertama dia mahal, dan yang kedua dia limited edition. Tapi itulah value atau nilai yang dia jual kepada customer. Sehingga nggak apa-apa, mereka cuma bikin 10, bikin 20 gitu, tetap laku. Kenapa? Nggak semua orang bisa punya. Ada kalangan yang mengincar barang-barang seperti ini. Seperti itu, mereka rela bayar berapapun. Yang penting mereka jadi segelintir orang yang punya produknya. Kemudian why our values matter, kayak gitu. Kenapa value kita ini penting? Contoh obat gitu ya. Kenapa kita harus bikin obat yang berkhasiat? Kenapa kita harus bikin obat yang itu tuh kalau kita bilang cespleng ya, begitu diminum nanti langsung sembuh gitu misalnya. Kenapa itu matter? Kenapa itu menjadi hal yang penting bagi masyarakat? Tentu saja karena kalau obat kan yang dicari memang sisi efikasinya atau khasiatnya atau keampuhannya, seperti itu. Tapi di produk-produk lain bisa jadi orang pengen merek gitu, pengen punya mereknya, pengen punya produknya. Kadang-kadang alasannya tidak masuk akal, tapi kita harus tahu, dan kita yang membuat kenapa masyarakat menginginkan kita di proses branding, seperti itu. Kemudian kenapa kita perlu ya customer lihat kita sebagai kita yang ada sekarang? Why do we need our customer views us as we are gitu ya. Kenapa kita pengen orang punya mindset bahwa obat paten itu lebih baik daripada obat generik? Ini sudut pandangnya kita sebagai produsen obat paten ya. Kenapa kita pengen orang lihat obat
paten yang kita ciptakan atau paten yang kita jual itu lebih baik daripada pesaing. Branding urusannya kurang lebih seperti itu. Kemudian ini sudah saya bahas tadi ya, marketing versus branding itu sebenarnya micro versus makro. Marketing bicara tentang levelnya adalah level produk gitu ya. Kita mau jual apa, produk X gitu ya. Produk X ini ya udah marketing lingkupnya nggak jauh-jauh dari produk tersebut. Sementara kalau branding dia manages brand atau nama atau merek dagang. Nah ini bisa jadi sampai seluas perusahaan, sampai seluas negara, sampai seluas dunia gitu ya. Kalau misalnya branding kita sudah mendunia gitu. Contoh sederhana mungkin Microsoft ya. Microsoft di laptop-laptop teman-teman, di komputer sekolah-sekolah, dimanapun itu pasti yang terinstall adalah Microsoft Word misalnya, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint gitu ya. Jarang banget kita ketemu orang yang pakai Open Office gitu untuk platform Windows ya. Jarang banget kita pakai, kita lihat teman kita pakai WPS atau Kingsoft gitu misalnya. Padahal ada produk alternatifnya, kita nggak harus beli semahal kita beli produk Microsoft. Tapi seperti itulah, brandnya sudah mendunia, orang-orang taunya itu gitu. Jadi ya kecuali pengguna Mac pasti menggunakannya Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Kemudian ini tentang trajectory. Kita bicara marketing, kita bicara tentang ide untuk melakukan sebuah campaign atau ide untuk membuat sebuah iklan gitu ya. Bagaimana kita ngiklanin sebuah produk, bagaimana kita bikin program sale, diskonan gitu ya, diskon akhir tahun, diskon tahun baru ya, diskon tanggal cantik gitu. Itu bagian dari marketing. Kemudian ada yang as extreme as trade-ins. Jadi kalau di Apple teman-teman bisa menukarkan produk yang lama. Ini misal teman-teman punya iPhone 12, sekarang yang terbaru adalah iPhone 14. Teman-teman bisa tukar tambah gitu ya, tukerin iPhone yang lama nanti di ganti dengan yang baru, teman-teman tinggal nambah selisih harganya aja. Ini udah terjadi di negara-negara maju. Saya kurang tahu sih di Indonesia udah ada program ini atau enggak, tapi marketing tuh bisa sejauh itu. Produk yang udah dipakai bisa ditukar sama produk yang baru. Nah itu saya nggak begitu ngerti mekanismenya ya, apakah kemudian produk second tadi dijual ke kita, ke orang-orang Indonesia atau orang-orang dari negara berkembang atau seperti apa, saya kurang tahu. Kemudian untuk branding, orang membahas tentang brand value yang saya sudah sebutkan tadi ya. Segimana keren perusahaan ini, kita pengen tuh kita mengide atau membuat idenya di awal gitu, ideation. Kemudian ada usaha ya, yang itu tuh sampai worldwide, sampai mendunia untuk gimana caranya supaya brand yang kita kembangkan atau brand yang kita kelola ini bisa mendunia, bisa terkenal di mata orang-orang gitu ya, bisa dianggap sebagai salah satu perusahaan terbesar atau merek terbesar, sehingga kalau misalnya orang pengen beli produk yang kita kembangkan gitu ya, sehingga misalnya orang ada kebutuhan produk gitu, mereka akan pertama kali mikir, wah produk ini yang saya pengen gitu. Kemudian branding is about customer relationship management, bagaimana perusahaan mengelola hubungan baik mereka dengan customer. Contohnya adalah dengan punya call center. Setiap perusahaan pasti punya call center kan. Tujuannya apa? Tujuannya kalau misalnya ada keluhan dari pelanggan, keluhan dari supplier, itu bisa melalui call center. Ya, jadi mereka tidak menutup mata kayak nih, setelah kalian sudah beli produk, kita lepas tangan, udah pakai aja gitu. Nanti kalau ada apa-apa, ada kerusakan segala macam, kita nggak mau tanggung jawab. Branding itu membahas hal-hal seperti ini ya, bagaimana kita peduli gitu dengan customer yang wah ini saya baru pakai sehari kok udah rusak gitu. Jangan sampai ada asumsi atau jangan sampai ada opini masyarakat seperti itu, karena zaman sekarang gampang banget kita kehilangan pemasukan hanya karena review jelek. Kemudian loyalty program itu untuk bagaimana maintain supaya customer ya, contohnya seperti bapak saya tadi yang udah beli sebuah produk, nanti akhirnya membeli lagi dan membeli lagi gitu, simply karena mereka berpikir itu yang baik, produk itu yang terbaik gitu ya.
Contohnya bapak saya tadi punya motor Honda sampai 3 misalnya di rumah. Karena ya setiap kali motornya rusak mau beli lagi, yang terpikir adalah apa? Honda lagi. Dan Hondanya spesifik, Honda Supra gitu. Sehingga beliau punya gitu, anak-anaknya juga dibeliin gitu. Kita nggak punya bargaining power untuk, Pak saya pengen Yamaha, enggak. Pokoknya motor itu adalah Honda ya Honda Supra. Nah, seperti itu menyebabkan ada loyalty atau customer yang loyal terhadap satu merek. Nah, di loyalty programs itu biasanya ada reward, ada hadiah gitu ya. Misalnya untuk orang yang udah menjadi customer setiap gitu ya, bakal ada dibuatin membership card gitu. Untuk setiap member nanti akan ada undiannya misalnya, atau ada hadiah-hadiah kecil yang diberikan perusahaan setiap tahun. Nah, itu maksudnya loyalty programs. Lalu marketing branding, generate response versus build loyalty ya. Marketing kita bicara tentang berapa duit yang didapatkan perusahaan, naik apa enggak gitu, berapa duit hasil penjualan produk, meningkat atau enggak, profitnya meningkat atau enggak gitu. Kemudian ada lagi parameter yang disebut average per customers. Average per customers itu adalah rata-rata uang yang dihabiskan oleh satu customer untuk beli produk kita, atau rata-rata jumlah produk yang dibeli oleh customers kayak gitu. Jadi ada metrik atau ada perhitungannya, yang mana ini nanti jadi patokan kita untuk menilai kesuksesan kegiatan marketing. Apakah setelah kita buka program diskon, wah ternyata iya pemasukan meningkat di atas rata-rata. Wah iya ternyata setelah ada diskon nih orang jadi belinya lebih banyak gitu. Kemudian untuk branding, patokan kesuksesannya adalah customer review. Jangan sampai ada customer yang mereview jelek kemudian menular ke customer lain gitu ya. Oh kemarin saya habis beli produknya nggak ada sehari dipakai udah rusak gitu. Kemudian ada customer lain yang mengiyakan, ada lagi customer lain yang mengiyakan. Nah itu udah kiamat buat sebuah brand ya. Jangan sampai ada terjadi seperti itu. Nah maka dari itu kalau di branding kita berusaha sekali menekan jangan sampai ada customer review yang nadanya jelek, karena itu akan berdampak kepada brand. Selanjutnya itu akan mempengaruhi decision to buy atau keputusan membeli. Kalau orang sudah berpikir, wah ini brand jelek nih, jangan dibeli, orang pasti akan cari yang lain, bukan beli produk kita. Sehingga ini menjadi satu parameter atau satu metrik yang digunakan sebagai pengukuran gitu ya. Orang bisa jadi survei untuk mengetahui decision to buy gitu. Kita tanya orang-orang ya satu-satu gitu. Misalnya dari 1.000 orang kita tanya, kalau misalnya kalian sakit kepala tuh beli apa? Kalau misalnya kalian butuh bolpen itu beli yang merek yang mana? Nah itu disebut decision to buy. Kemudian ada brand awareness. Orang tahu nggak sih brand kita itu ada? Karena kadang-kadang kita udah capek-capek nih ya, kita udah capek-capek jual produk, kita capek-capek membuat brand. Setelah kita telusuri ternyata kita tuh hanya terkenal di beberapa tempat atau titik tertentu aja gitu. Misalnya ada produk yang hanya diketahui itu orang-orang Jakarta aja nih yang tahu ada yang namanya MRT gitu. Mana ada orang di Papua yang tahu ada namanya MRT, kereta cepat gitu ya. Boro-boro lihat kereta api aja mereka nggak pernah. Nah seperti itu. Bagaimana kemudian orang bisa membayangkan ada produk-produk seperti e-money misalnya, e-money-nya Mandiri itu otomatis bakal sering kepakainya ya di orang-orang yang menggunakan jasa transportasi yang menerima pembayaran cashless, contohnya tol gitu ya, kemudian kereta api, kemudian bis kota seperti itu. Nah sekarang kalau misalnya di kampung, misalnya di Banda Aceh gitu, nggak ada Transjakarta, nggak ada jalan tol misalnya, ya bagaimana orang tahu bahwa e-money itu ada, atau bagaimana orang mau tahu cara penggunaan e-money? Karena mereka simply nggak sadar bahwa produk seperti itu tuh ada. Maka brand awareness menjadi sangat penting untuk customer. Kemudian ini yang extracting value versus generate value. Nah, ini urutannya mulai dari branding dulu ya. Brandinglah yang meng-create brand image atau citra terhadap sebuah merek melalui usaha-usaha bagaimana kita membangun ya persepsi masyarakat atas sebuah merek. Setelah merek kita punya persepsi yang baik di masyarakat,
kita tinggal manfaatkan aja seperti itu. Contohnya Pfizer ya, Pfizer mungkin terkenal sebagai perusahaan obat yang itu tuh produk-produknya sangat-sangat digemari, bukan oleh masyarakat tapi mungkin oleh dokter ya gitu. Dokter berpikir kalau misalnya kolesterol, oh ini yang paling baik udah pasti Lipitor misalnya. Nah sehingga nggak ada peluang buat produk-produk simvastatin atau orvastatin lainnya kalau misalnya branding Lipitor itu udah mengakar gitu ya di kalangan customernya. Nah bisa jadi customer itu bukan langsung end customer atau masyarakat yang menggunakan produk, contohnya Lipitor tadi ya, customernya sebenarnya bukan masyarakat gitu. Masyarakat mana tahu ada Pfizer bikin Lipitor, tapi knowledge tentang ini disampaikannya ke siapa? Ke decision maker. Siapa decision makernya? Dokter gitu. Sehingga salesnya Lipitor atau salesnya Pfizer itu pasti mengincarnya dokter. Kenapa? Dokter yang menentukan apakah dia akan meresepkan Lipitor atau merek-merek statin yang lainnya, seperti itu. Nah kalau sebuah brand sudah punya image, sudah punya citra atau sudah punya kredibilitas di mata masyarakat, maka ini akan mempengaruhi marketing juga. Marketing tinggal memanfaatkan citra yang sudah terbentuk sebagai potensi gitu ya, potensi atau sebagai dasar mereka melakukan penawaran sebuah produk atau sebuah program diskon misalnya ke masyarakat. Baik, itu dia sekilas tentang marketing dan branding ya teman-teman. Di sini saya akan coba untuk bikin teman-teman lebih paham lagi tentang marketing dan branding dengan cara ini. Coba temukan ya satu kasus branding merek dagang obat yang mempengaruhi penjualannya. Itu saya yakin ada banyak gitu ya, tapi coba kita sempitkan menjadi obat gitu ya. Ada obat, ada merek dagang gitu ya. Artinya kita akan bicara tentang obat-obat paten atau obat-obat branded. Nah, bagaimana mereka membangun citranya gitu. Ada banyak produsen obat, GlaxoSmithKline, Pfizer gitu ya, AstraZeneca misalnya seperti itu. Kemudian di Indonesia ada Indofarma, ada Sanbe. Nah, teman-teman bisa cari bagaimana strategi yang diterapkan oleh perusahaan untuk memperbesar atau memperlebar sayap dengan melakukan branding, dengan menghasilkan produk-produk yang baik sehingga nantinya penjualan diharapkan akan meningkat seperti itu ya. Nah, kemudian untuk tugasnya ini bisa dikumpulkan sebelum pertemuan berikutnya. Untuk linknya nanti akan saya berikan lewat PIC atau lewat penanggung jawab mata kuliah. Oke teman-teman, demikian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kuliah berikutnya.